Halo Sobat Cakap, selamat sore. Pada sore hari ini dengan aku Nilai Kesyarikitania dan dengan bintang tamu kita Denisha Putri Nirwana. Oke, pada sore hari ini kita akan Q&A bersama Denisha Putri Nirwana yang sekarang menjabat menjadi Putri Tari Best Social Media 2024 nih. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki Q&A-nya nih ya, aku mau ngajakin Den Isyana buat ngomongin slogannya cakep nih, boleh? Boleh. Oke, kalau aku ngomong bincang asik hal apa saja, kamu balasnya bahas yuk, oke? Oke. Oke, bincang asik hal apa saja, bahas yuk. Oke, nah teman-teman nih, sekarang kan udah aku ngomongin slogannya cakep nih, tapi Kak Den Isyana di sini punya slogan sendiri nih. Boleh dong Kak, diajakin teman-temannya? Oke, jadi nanti kalau aku ngomong Putra Putri Tari Indonesia, jawabannya menari, menginspirasi. Jadi ada gerakannya. Oke, siap. Keren banget ya. Oke, semangat nih. Oke, yuk. Langsung aja ya. Oke. Putra Putri Tari Indonesia, Menari menginspirasi. Oke. Nah teman-teman, kita udah ngomongin slogannya Kak Den nih. Oke, kita langsung masuk ke Q&A-nya boleh? Boleh. Oke, ini sempat viral di Tuban ternyata ya teman-teman ya. Diomongin di GOR, di alun-alun dan banyak lagi, apalagi di platform media sosialnya official Tuban ya. Iya, betul. Udah masuk IG mana aja Kak? Udah ada di Info Tuban, Kabupaten Tuban, dan alhamdulillah dinotis oleh Bapak Bupati kita ya. Alhamdulillah. Mas Ajudi Halindra. Sampai di DM ya Kak ya? Iya, betul sekali. Keren sekali Kak Deni ya. Oke, Kak Denisha nih, teman-teman juga banyak bertanya-tanya, Kak Den sampai di titik ini sehebat ini, apakah ada latar belakang yang bikin Kak Den itu terinspirasi atau mungkin dari kecil sudah mendalami bakat ini Kak? Memang dari kecil itu sudah disuguhkan oleh kesenian tari dari orang tua. Memang orang tua, ayah dan bunda itu berlatar belakang seni, lulusan seni sampai sarjana seni juga. Jadi dari kecil itu sudah tahu bagaimana itu seni tari, proses, dan cara membuat karya tari itu seperti apa. Jadi waktu kecil itu mempunyai niat dan penasaran pastinya, apa sih tari itu. Jadi mau nggak mau berada di lingkungan seni, Nisha juga harus terjun langsung di dunia seni tari mengikuti jejak kedua orang tua Nisha. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang dan bisa di titik di Nasional Putra Putri Tari Indonesia. Iya, best social media, keren banget ini. Oke, Kak Denisha, nah ini pastinya bukan hal yang gampang untuk diraih ya. Kira-kira nih, untuk latihannya sehari itu berapa jam sih Kak? Kan aku melihat ya bagaimana di Semansa ini kan anaknya juga banyak jam sekolahnya, tugasnya apalagi. Nah itu bagi waktunya gimana sih Kak? Jadi untuk kemarin kan ada persiapan di Jawa Timur dan di Nasional. Untuk di Jawa Timurnya itu sehari bisa latihan 2 kali. Jadi ada istirahatnya di waktu zuhur. Kita latihan mulai pagi, terus kadang dilanjut sore atau enggak gitu malam hari. Nah kalau untuk jadwalnya, nata jadwalnya di Semansa juga ini biasanya minta untuk tim dari sanggar aku, dari dinas juga. Yang Denisha ini latihannya malam aja. Oke, keren banget. Oke, nah Kak Denisha, aku kepo nih dengan perjalanan karirnya. Tadi kan udah diceritain nih dari kecil, udah dikenalkan bagaimana seni tari itu, apalagi dengan dilatar belakangi keluarga yang berkecimpung di dunia seni tari tadi. Oke, bisa tolong diceritakan bagaimana perjalanan karirnya? Jadi dari kecil itu emang sudah suka menari, ikut perlombaan sana sini dari TK, terus berlanjut sampai SD hingga sekarang. Nah, pada tahun 2023 kemarin sempat diadakan pemilihan tari di daerah Kabupaten Tuban. Alhamdulillah lolos 20 besar di kategori 2 usia dari umur 14 sampai 17 dan 17 sampai 25. Alhamdulillah Nisha masuk ke 10 besar dan pada bulan Januari akhir di tahun 2024 ada info dari Dinas Disdukporapar itu ada pemilihan Putra Putri Tari Jawa Timur. Nah dari situ Nisha langsung karantina bersama Bapak Dinas dan juga Bapak Kepala Bidang Kebudayaan
serta tim dari Nisha juga, dari Sanggarnya Nisha, kedua orang tua juga ikut mensupport penuh perjuangan Nisha dan perjalanan Nisha hingga sampai di titik nasional yang baru diselenggarakan pada bulan Desember kemarin. Oke, keren banget nih. Iya. Oke, kita dengerin dari awal perjalanannya aja udah pusing banget ya, apalagi ditambah dengan tugas-tugas sekolah yang tadi. Iya, Nah, betul. kira-kira dalam perjalanan karir ini, terlepas dari tugas sekolah dan lain-lain, apa sih Kak tantangan terbesar atau struggle-nya di perjalanan karirnya? Tantangan terbesar pastinya itu memanajemen waktunya ya. Jadi membagi waktu antara sekolah, les, pastinya ada kerja kelompok juga ya. Iya. Tugasnya kan banyak, jadi Yes. harus menata, terus ada latihannya. Nah, Oke. mempersiapkan di ajang Putra Putri Tari Jawa Timur dan Indonesia ini nggak hanya menari, tapi ada public speaking, catwalk, modeling. Nah, Nisha di sini itu latar belakangnya tidak memiliki basic catwalk dan modeling, jadi susah ya. Terus harus belajar dari nol juga. Alhamdulillah Nisha bisa membawakannya dengan baik dan di Jawa Timur kemarin mendapatkan juara 2 first runner up Putri Tari Jawa Timur dan di Indonesia mendapatkan best social media. Oke, keren banget ya teman-teman. Oke, Iya. nah tadi aku dengar-dengar ada catwalk, Iya, ada betul. apa lagi public Modeling, speaking, public modeling speaking. juga. Oke, bisa diceritain nggak gimana pengalaman unik atau yang paling berkesan di waktu karantina di situ? Jadi waktu karantina itu kan sebelumnya ada karantina offline Oke. dan online-nya. Nah, yang di online-nya ini tuh kita meeting, Zoom meeting bersama tim dari Jawa Timur dan Oke. tim Indonesianya. Nah, persiapan dari Jawa Timurnya ataupun di Indonesianya, Misha itu sempat latihan catwalk-nya ini sempat jatuh berapa kali. Beberapa kali itu jatuh karena emang nggak terbiasa pakai high heels. Nah, di ketentuannya ini high heelsnya itu minimal 15 cm. 15 cm. Iya, jadi minimal. Oke, teman-teman 15 cm. Iya. Jadi mungkin struggle-nya itu di latihan catwalk-nya juga ya. Misha itu gak bisa jalannya. Jadi kesusahan yang mana catwalk itu harus lurus jalannya, terus kita harus membawakan gaun yang banyak banget variasinya. Yes, I know. Jadi kita harus bisa membawakannya dengan enjoy, Iya. dengan anggun dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dari pihak jurinya. Oke. Itu. Keren banget ya. Tapi di sini aku pernah lihat Kak Den ini bergaun yang sangat wah banget nih. Oke. Dan di situ teman-temanku juga bertanya-tanya, wow keren banget ini desainernya tuh gimana dan apakah ini tuh didesain Kak Den sendiri atau atas kemauan desainernya? Kebetulan ini itu penggabungan dari Nisha dan desainernya Nisha. Jadi Nisha itu punya konsep, aku pengen kayak gini Kak bajunya, mungkin Nisha pengen warna seperti ini atau enggak gitu pengen modelnya seperti ini. Nah, nanti dari pihak desainernya itu bantu mengkolaborasikan dengan pilihan dari desainer dan pilihan dari Nisha sendiri. Oke, keren banget. Dan di sini aku lihat dari info Tuban ya Kak Iya. ya, itu adik-adik itu banyak yang komen, wah keren banget Iya. dan lain-lain. Nah itu strategi untuk menariknya itu gimana biar catching nih gitu. Pastinya Nisha juga punya ciri khas tersendiri. Iya betul banget. Dari Jawa Timur, dari Tuban juga. Yes. Nisha membawakan tari-tari Tuban, Nisha membawakan ciri khas Tuban itu seperti apa, dan pastinya Nisha mempublikasikan ke media sosialnya juga harus menarik gitu. Oke, keren. Oke, nah ini kan dengar-dengar Kak Nisha juga punya official Instagram account Iya. untuk tari-tarian aja ya, Betul. untuk menginspirasi teman-teman juga nih. Betul. Oke, apa sih Kak strategi untuk biar teman-teman kita, adik-adik kita itu agar bisa mengenal tari-tarian terutama di daerah Tuban juga, gimana caranya untuk melestarikan hal itu, apalagi Gen Z ini kan lebih suka K-pop ya Kak Iya, biasanya betul. gitu. Jadi caranya Nisha itu, Nisha ada advokasi program kerja namanya itu Solahi Senisha. Oke. Solahi itu artinya gerak, Oke. Senisha nama Nisha sendiri. Oke. Jadi gerak bersama Nisha. Nah, di situ ada 3 poin. Yang pertama itu ada soan seniman, yang mana Nisha itu ada individu dan ada kelompoknya. Jadi kita bisa sharing, berbincang-bincang bersama seniman-seniman dari Kabupaten Tuban maupun Jawa Timur, dan insya Allah bakal ada di Indonesia juga. Amin. Oke, kita doakan dan kita nantikan bareng-bareng ya Amin. teman-teman. Oke. Nah, sosok yang paling menginspirasi Kak Nisha di sini siapa sih sampai
dapat selempang merah ini? Oke, bisa diceritain? Inspirasi pertama itu pastinya dari kedua orang tua ya, karena Ya. kedua orang tua juga lahir dari keluarga seni, menciptakan karya seni juga. Jadi itu yang bikin Nisha tergerak. Nisha juga pengen punya karya sendiri dan nantinya itu bermanfaat bagi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Indonesia. Oke. Gitu. Nah, tadi aku sempat kedengeran menciptakan karya sendiri. Iya, Oke. betul. Ini kayaknya pernah aku tariin deh ini lagunya. Iya, benar. Betul sekali. Benar. Oke, bisa diceritain dan dikenalkan dong, Kak? Boleh dong? Jadi ada tari khas Tuban, tari Mojo Putri, Yes. tari Loncer Kuning, tari Miang. Itu merupakan garapan-garapan seniman dan guru-guru yang dari Kabupaten Tuban. Oke. Biasanya itu menciptakan karya tari ini itu dikhususkan untuk festival karya seni tari yang ada di Jawa Timur, dan nanti jika lolos terpilih di 5 besar akan dikirim ke nasional dan bertemu dengan provinsi-provinsi lain yang tentu hebat Oke, ya. keren. Nah, oke Kak Denisyana. Iya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, aku mau tahu kalau adik-adik kita, dan aku juga sempat dengar anak cakap juga nih pingin seperti kakak nih. Oh, iya. Bercita-cita seperti kakak yang menjadi duta tari di Tuban maupun di sosial media di Indonesia ini. Nah, untuk itu motivasinya atau pesan untuk adik-adik atau teman-teman kita di sini apa Kak? Boleh dong? Yang pastinya pertama itu berwawasan seni ya. Jadi Yes. kita harus belajar, dan belajar ini itu nggak harus tentang tari. Tari itu bukan hanya gerak, tapi sebagaimana kita itu harus bisa menyampaikan makna agar sampai ke penonton. Itu poin utamanya. Jadi kalau pengen di titik aku sekarang ini, harus basicnya itu harus punya menari. Oke. Terus poin pendukungnya catwalk, modeling, dan public speaking itu juga poin utamanya. Oke, keren banget. Oke, les ya. Kita Oke. pertanyaan les, karena aku tahu Kak Den ini sangat amat sibuk ya. Oke. Nah, untuk les pertanyaannya di sini ada apa pesan untuk teman-teman di semasa ini, terkhususnya di semasa ini, agar kita semuanya bisa melestarikan tarian terutama di daerah Tuban ini? Yang pertama itu jangan takut dan jangan ragu, karena di sini itu banyak orang yang berpikiran kalau tari itu kuno. Yes. Terus ada banyak omongan-omongan negatif yang aku dengar. Jadi kalau bisa itu coba dilestarikan dan ikut berkontribusi andil dalam pelestarian seni budaya khususnya tari, baik di Semansa maupun di Tuban, Jawa Timur dan Indonesia. Nah itu menjadi poin penting banget kalau buat aku. Terus kalau pengen maju ke depannya itu jangan takut untuk gagal dalam mencoba suatu hal. Oke, sudah? Sudah. Aman? Oke, keren banget ya teman-teman. Kita udah dengerin bagaimana latar belakang Kak Nisha, gimana perjalanan karirnya dan apa struggle-nya, dan pastinya untuk di titik ini tuh sangat-sangat tidak mudah. Iya, betul. Oke, mari kita doakan semoga Kak Den Isyana semakin sukses ke depannya, oke? Amin. Iya. Oke nih, Kak Den Isyana, last question. Apa pesan atau nasihat untuk teman-teman khususnya di semasa ini untuk melestarikan seni tari, apalagi di Tuban ini, Kak? Baik, kalau menurut saya seni tari itu kan penting ya, Yes. dan banyak sekali omongan-omongan negatif terkait seni tari. Terus banyak juga yang bilang kalau seni tari itu kuno. Padahal seni tari ini tuh salah satu kesenian yang sangat penting ya, yang Yes. harus kita lestarikan, yang mana kita juga harus ikut berkontribusi dan andil dalam pelestarian budaya yang ada di Indonesia ini. Oke, keren banget. Oke, nah sebelum kita closing nih, ini ada pertunjukan spesial banget untuk teman-teman atau sobat cakap di sini dari Kak Den Isyana.
banget Kak Den. Oh ya Kak Den, boleh dong dikasih tahu teman-teman nih kalau bisa melihat Kak Den Isyana lagi Solehe Nisha tadi ya? Iya. Iya, di situ itu di mana aja sih Kak? Jadi bisa kunjungin di Instagram aku Den Isyana, dan ada advokasi program kerja aku. Karena kalian bisa ikutin soal seniman, obrah minggu bunga, dan mencari wawasan seni yang lain bersama aku dan seniman-seniman yang lain di advokasi Solehe Senisha. Oke, keren banget. Nah, ini spesial untuk closing, boleh dong Boleh. dikasih jargonnya lagi? Oke, boleh. Putra-putri tari Indonesia menari menginspirasi. Oke, siap. Putra-putri tari Indonesia Menari menginspirasi. Dadah. Oke, bagus.